Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Om Swastiastu. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Parigi Motong akan melaksanakan demonstrasi konstekstual modul 2.3 dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coacher. Bersama saya, Bese Irdawati SPD dari TK Negeri 1 Sausu, Kabupaten Parigi Motong, dan saya Niwayan Dewi Kasihati SPD dari TK Negeri 8 Balinggi. Saya Asbia Mulengko SPD dari TK Negeri 5 Sausu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Asbia. Apa kabar hari ini Bu Dewi? Kabar baik Bu Asbia. Dan Bu Asbia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Begini Bu, sebelum melakukan coaching, tentunya sebagai awalnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Baik Bu, pada coaching kali ini antara coach dan coaching akan saya amati. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach sesuai dengan kata kunci, dan bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya, serta yang disesuaikan dengan prinsip coaching itu, yaitu satu, kemitraan, yang kedua proses kreatif, kemudian yang ketiga memaksimalkan potensi. Baiklah Bu, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pertama. Satu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu satu, hadir penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang akan secara spesifik yang ingin diobservasi? Bagian yang spesifik yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif, terus yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachingnya saya ini menemukan solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Itu Ibu. Ya, baiklah Bu, sekian dulu proses pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching pada hari ini juga dengan temannya. Assalamualaikum Bu Bese, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Dewi. Alhamdulillah kabarnya baik. Ibu Dewi sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabarku baik Bu. Ibu, apakah hari ini ada waktu? Oh iya Bu, ada apa ya? Saya ingin berbincang-bincang kepada Ibu Dewi untuk permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Bu. Oh, nah dari perbincangan kita kali ini apa yang atau hal apa yang ingin Ibu harapkan dari perbincangan kita? Tentunya saya ingin mendapatkan solusi dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oh begitu. Oh iya Bu, saya sangat senang bisa berbagi dengan Ibu. Nah Ibu, kalau boleh saya tahu permasalahan seperti apa yang Ibu hadapi saat ini? Ya, ada beberapa anak yang begitu agresif di kelas saya Bu, selalu menyakiti temannya, sampai-sampai segitu parahnya dia memutar lengan temannya dan membantingnya, sehingga anak itu
nangis terus, tidak akan diam-diam, tidak mau diam. Akhirnya saya sudah berapa kali menasihati anak tersebut tapi tidak didengarnya. Saya bingung Bu Dewi. Oh begitu. Ibu memiliki permasalahan anak yang agresif. Ya seperti itu ya Bu ya. Bu. Kalau boleh saya tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Menurut info yang saya dengar Bu, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya Bu. Salah satunya itu karena anak tersebut terlalu dimanjakan oleh ibunya di rumah, kedua orang tuanya maksudnya Bu. Oh begitu ya. Nah, faktor apa yang paling memungkinkan yang menyebabkan hal itu terjadi Bu? Ya itu tadi Bu, salah satunya itu faktor yang terlalu dimanjakan oleh kedua orang tua sehingga anak tersebut merasa dia yang nomor satu, segala-galanya dia yang di depan, sehingga yang lainnya itu dia menganggapnya sepele seperti itu. Oh, berarti anak itu terlalu dimanjakan oleh orang tuanya di rumah sehingga terbawa-bawa ke sekolah seperti itu ya Bu seperti ya. itu. Ya. Terus baik. Setelah mengetahui penyebab masalah ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Iya Bu, rencana saya untuk mengatasi anak-anak yang kurang yang agresif itu, saya ingin berkolaborasi bersama kedua orang tuanya agar anak tersebut bisa mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tuanya. Nah, terus atau mungkin ada solusi lain lagi Bu? Ya, tentunya Bu, karena saya ingin berkolaborasi dengan kepala sekolah juga Bu, dan teman-teman sejawat. Sebelum kami memanggil kedua orang tuanya untuk mendapatkan yang terbaik untuk anak ini ke depannya, seperti itu. Baik Bu, saya sangat merasa mendukung rencananya Ibu. Sangat bagus motivasinya, adanya kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan orang tuanya, begitu dengan teman sejawat, begitu ya Bu ya? Ya betul sekali Bu. Oh jadi seperti itu. Nah, kapan Ibu akan melakukan rencana itu? Rencananya saya Bu ingin melakukannya yang jelas di akhir pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai seperti itu Bu. Sebelum orang tuanya datang ke sekolah menjemput anak tersebut. Oh begitu ya Bu. Nah kemudian komitmen apa dalam rencana penyelesaian masalah itu dan apa yang akan Ibu harapkan nantinya? Saya ingin tentunya saya akan melakukan secara terus menerus Bu. Kolaborasi itu dan secara terus berkelanjutan dan konsisten Ibu sampai terlihat ada perubahan perilaku terhadap anak tersebut. Wah, bagus sekali komitmen dan rencananya Ibu, antusias sekali di dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan bimbingan yang terus menerus dan berkelanjutan, begitu Bu ya? Iya benar sekali Bu. Ya. Terus bagus sekali kerjasama. Nah kerjasamanya yang Ibu harapkan dengan siapa semua Ibu? Tentu saja pertama dengan kedua orang tuanya, kepala sekolah, teman sejawat, tidak lupa juga melibatkan warga sekolah, seperti itu. Bagus sekali rencana dan komitmen Ibu juga. Baik Ibu, kira-kira dari perbincangan kita kali ini bagaimana perasaan Ibu? Masya Allah, alhamdulillah Bu. Dari perbincangan ini sepertinya saya sudah mendapatkan solusi-solusi yang
bisa saya jadikan acuan untuk kedepannya dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini, Ibu. Terima kasih, Bu, ya. Sama-sama Ibu, semoga Ibu bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan baik ya Ibu. Iya, Bu. Nah, Bu Dese, kira-kira apa lagi yang ingin Ibu ceritakan pada saya? Alhamdulillah cukup, Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya untuk mencapai solusi-solusi yang positif untuk kedepannya. Semoga insya Allah ya kedepannya kita menjadi guru yang lebih berpihak kepada murid, tidak membeda-bedakan seperti itu, Ibu, sehingga kami bisa menjadi guru yang bisa dirindukan setiap saat untuk dari anak-anak. Amin. Baiklah Ibu, kalau memang sudah tidak ada lagi yang Ibu ingin sampaikan sama saya, saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Terima kasih, Bu Dewi. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Asdia. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik Ibu. Iya Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Bese ya. Iya. Terkait dengan proses itu tadi, nah saya memberikan pertanyaan kepada Ibu, memberikan refleksi ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan, Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita ya Bu ya, seperti menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali potensi atau gagasan dari coaching sehingga mendapatkan solusi dari permasalahannya itu. Baik. Untuk yang kedua, hasil observasi yang telah saya amati tadi sudah baik dan sudah sesuai dengan alur kita serta sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, saya memberikan pertanyaan kepada Ibu lagi nih. Ya. Apalagi yang ingin dikembangkan setelah kegiatan coaching hari ini? Saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching dan merefleksi apa yang masih kurang pada diri saya. Seperti itu. Ya, baiklah Bu. Terima kasih sudah melakukan coaching hari ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan lebih ditingkatkan lagi, ya. Nah, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Baik Bu Dewi, apa yang mau Ibu Dewi ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar kurang antusias di dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% Ibu. Jadi menurut Ibu Dewi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan saya tentang antusias murid-murid saya yang saya ajar Ibu. Menurut Ibu Dewi, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Ibu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan ya, terlalu monoton, saya terlalu mendominan untuk berbicara. Terus di depan murid-murid saya selalu bercerita
tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk aktif di dalam menanyakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu seperti itu, Ibu. Oh begitu Bu. Apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran itu Bu? Menurut saya murid-murid pastinya menginginkan pembelajaran yang asik, tidak membuat monoton atau tidak membosankan seperti itu, Ibu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran itu Bu? Kalau menurut saya juga itu Bu, pembelajaran harus berpusat pada anak murid. Terus murid diminta untuk aktif di dalam pembelajaran. Nah kemudian diadakan e-speaking ataupun menonton video supaya pembelajaran lebih asik atau menarik seperti itu, Ibu. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu, Ibu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas Bu? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak ya Bu ya, di dalam kegiatan menggunting, menempel, mewarnai, tanpa saya memberikan sumber belajar yang bervariasi dan mengasihkan di dalam kelas. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Bu? Saya biasanya menggunakan buku paket yang ada di dalam kelas, Ibu. Adakah sumber belajar selain buku paket Bu? Saya pikir banyak ya Ibu ya, sumber belajar seperti video dalam YouTube, atau juga saya mungkin bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren, yaitu seperti TikTok yang di HP seperti itu Ibu. Nah, betul sekali Bu ya. Saya yakin sekali lagi bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Bu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya rencanakan pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar seperti video dari YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak pada anak-anak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat dari anak-anak itu sendiri. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas itu sendiri. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan Ibu berhasil ya. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini Bu? Komitmen yang akan saya terapkan atau komitmen untuk selalu membuat perancangan pembelajaran yang mengasihkan, tentunya yang berpusat pada murid, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan pembelajaran yang mengasihkan di dalam kegiatan atau menerima materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pilihan sumber belajar pada murid-murid saya itu sendiri Bu. Wah, bagus sekali Bu ya. Saya sangat mendukung Ibu.
Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita yang di sekolah. Amin. Amin. Nah, bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan sharing pada hari ini? Perasaan saya sangat senang dan lega ya Bu ya. Saya mendapatkan solusi dan ide-ide di dalam permasalahan saya yang saya sedang hadapi sekarang ini. Mudah-mudahan Ibu ke depannya bisa membuat pembelajaran yang mengasihkan lagi ya Bu, dan lebih termotivasi anak-anak untuk belajar. Ya Bu. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan pada hari ini. Ibu sudah mau mendengarkan permasalahan saya, dan saya sendiri sudah dapat solusi yang saya dapatkan dari pembincangan kita kali ini. Sama-sama Bu, saya juga mudah-mudahan ya Bu ke depannya bisa lebih semangat lagi Bu. Ya, kalau itu saya permisi dulu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Ibu Beste, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Bu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Beste bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalah apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan sehingga bisa saya bantu. Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Bu. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari pengawas? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana Bu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik sehingga Ibu dikritik? Kalau boleh tahu Ibu? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalah begitu. Kalau begitu saya tanya dulu Ibu ya, selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum Bu. Sebenarnya sudah bagus Bu. Lalu bagaimana hasilnya? Saat itu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut. Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda Bu, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga Bu, karena saya tidak kepikiran ke sana ya. Selama ini ada beberapa siswa yang hanya hasilnya
masih kurang begitu Bu, kurang maksimal. Oh begitu. Itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu seperti itu Ibu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan menggunakan teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya. Betul. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini Bu. Akibatnya pekerjaan saya yang lain agak terbengkalai Bu. Oh, lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah tidak nyaman itu karena ibu pengawas menyampaikan hal ini tersebut kepada kepala sekolah. Kemudian saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari Bu. Jika saya dapat menyimpulkan Bu, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung Ibu, lalu penyampaiannya itu kepada kepala sekolah. Iya ya Bu ya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya Bu, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah. Harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Nah, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga membuat dan menambah semangat Ibu dalam mengajar, seperti itu Bu. Mudah-mudahan ya Bu. Nah, dari apa dan apa yang sudah Ibu sampaikan, nah sekarang apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Begitu Bu. Ya, lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Bu? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik Bu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut Ibu. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Ibu. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega. Karena jujur ya saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah Bu. Betul. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal ini, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termaksud aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks Ibu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman, guru, rekan sejawat untuk mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Begitu Bu. Itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman, seperti itu Bu.
Oh, amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega sekali. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, amin. Sama-sama Bu. Kalau begitu saya pamit dulu Bu ya. Iya Bu, silahkan. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu. Sama-sama. Terima kasih kembali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.